warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya juga teman-teman MC dan teman-teman media. Jadi tadi sudah disampaikan oleh para ketum dan para asosiasi juga ibu. Prinsipnya dari video ini juga bingung. Kita itu sekarang kan sedang berusaha meningkatkan ekonomi. Dengan adanya aturan ini akan membuat di lapangan juga jadi susah karena retail offline ini baru mulai kembali pulih dari COVID ini. Banyak langkah kita lakukan untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita nggak cuma bicara soal rokok ya, tapi tadi juga kemudahan berusaha, stok barang itu semua kan harus selalu ada kelengkapan barang. Jadi retail cost-nya gede. Dan jadi sekarang barang impor tadi nanti agenda lain juga susah sekali untuk global. Halo ya, di kami ini kan di pusat belanja anggota kami itu banyak ya. Jadi merek-merek global juga ada kesusahan untuk dapat barang impor. Sekarang ditambah ini di mall itu kan ada pusat permainan anak-anak tadi juga. Ya kan nggak mungkin juga retailnya yang di dalam itu, dan anggota kami restoran kadang juga jual rokok ya. Itu satu. Terus bagaimana mungkin kondisi ini, saya serahkan data ya. Jadi penjualan rokok di kami itu 15% dari total penjualan retail modern untuk yang sektor supermarket ya, bukan restoran ya, supermarket, minimarket itu 15%. Dan itu bisa mencapai 40 triliun ya, penjualan rokok nasional di retail modern, di mana retail modernnya itu 15%. Jadi dan itu bisa kehilangan penjualan 53% toko. Tokonya kami itu nggak boleh jual kalau sampai zonasi ini dijalankan. Berarti itu akan kehilangan pendapatan 21 triliun. Ini angka yang besar sekali. Ya, ini jadi dapat dari data dari anggota minimarket. Lalu sebenarnya terkena juga warung ya. Itu kan kalau diberlakukan kembali, kami kan suarakan kesetaraan ya. Selama ini retail modern, pusat belanja harus memenuhi peraturan pajak. Tapi kan terjadi nanti ujung-ujungnya ini peraturan jalan nggak gitu. Akhirnya kami disuruh diperiksa, importnya diperiksa, dibatasi di kuota, tapi yang ilegal jalan terus. Nah sekarang belum beres masalah satu, kita ketemu lagi nanti kita nggak boleh jual rokok, tapi nanti di lapangannya berbeda gitu. Nah ini juga belum lagi nanti pemeriksaan petugas di lapangan, bingung nih kita nanti perdebatannya gimana. Termasuk kita nih membantu pemerintah loh, selama ini jual rokok tuh nggak boleh dipegang ya. Takutnya kan kita tanya umurnya, naruhnya ya harus di posisi yang ada petugasnya, yaitu di kasir. Sekarang di pasal berapa itu nggak boleh katanya. Jadi malah kita nggak boleh jagain, kalau di belakang gimana menjaganya gitu ya, malah diambil orang nanti di anak kecil. Jadi banyak hal di operation itu nggak bisa jalan. Cukup sebenarnya cek KTP, lihat kalau udah umurnya cukup ya nggak usah dilarang. Tapi kalau masih kayak anak muda kita akan tanya, itu wajib SOP-nya, dan kita sangat ketat di situ. Dan itu nggak mungkin lah kita akan main-main untuk satu bungkus rokok itu buat apa. Terus supply chain ini akan mengganggu juga. Selain tadi puluhan triliun di sektor retail, turunannya kan dari pabrik rokoknya, gudangnya, logistiknya, SPG, semua ini gede loh untuk pajaknya juga. Jadi harapan kami ini sepakat kita harus keluarkan ulang dan jangan dijalankan dulu ini sambil nunggu. Harus dipanggil lagi kita semua untuk diskusi masalah ini, lalu ya kita dukung untuk misalkan ditinjau kembali. Jadi kalau dari Pindo sama Kementerian Perdagangan juga nggak dilibatin ya dalam hal ini. Ini kan ranahnya perdagangan sebenarnya, rokok ini bukan hanya kesehatan, harus pertimbangannya nggak cuma satu sisi, tapi juga ada sisi yang lain tadi sudah disampaikan semua. UKM terkena semua. Saya rasa dari video itu Mas ya. Oke, Pak Budi, itu kan sekitar 60% ya kalau ini berarti adalah terdampak ya. 53. Itu tadi totalnya berapa kerugian Pak kalau ini tetap dijalankan Pak? Total kerugiannya ini kita hitung itu ya, jumlahnya itu 21 triliun kehilangan penjualan, kehilangan pendapatan 21 triliun per tahun. Itu angka yang besar sekali Pak. Ya pajaknya ini belum yang lainnya, yang distributornya, yang udah itu semua turunan
keuntungan itu di retailnya aja. Kan ada keuntungan yang buat di Iya, bawahnya iya. juga. Ya. Dan selama ini teman-teman di asosiasi di minimarket maupun itu sudah menerapkan aturan ya Pak ya? Jadi mereka yang mau beli rokok ditanya dulu KTP-nya. Enggak semua ya udah umurnya cukup enggak kan kelihatan. Iya, maksudnya untuk yang anak-anak muda ya. Iya, dari sekolah ya nggak boleh. Artinya ngambil pun nggak bisa. Ngambil pun harus tolong ambilin gitu di belakangnya jagain orang. Oke. Jadi rencananya gimana Pak? Mau ke DPR atau bareng-bareng lagi sama teman-teman asosiasi yang lain? Kita ada perjanjian dengan Pak Budi Menkes ketemu. Oke ya. Tapi nanti ya kita ajak juga. Tapi kayaknya mau pertemuan dulu. Baik. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya